Salam sejahtera bagi kita semua yang ada di negara kita, Republik Indonesia. Salam kekasih, salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Jumat, memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Judul khotbah kita yang akan kita renungkan bersama judulnya adalah Yesus Mati. Yohanes pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai dengan 30 berkata, "Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Tuhan Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu berkas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia mendudukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya." Saudara terkasih, sebelum Tuhan Yesus dibawa ke kayu salib, sebelum Tuhan Yesus menuju Via Dolorosa, jalan kesengsaraan menuju kayu salib Golgota, pada malam di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa, berjuang, dan akhirnya Tuhan Yesus memenangkan perjuangan itu menyerahkan dirinya. Bapa kehendak mulai jadi. Tuhan begitu mengasihi Bapa, mencintai Bapa, sehingga apa yang diperintahkan Bapa untuk kebaikan umat manusia, cintanya Bapa kepada saudara dan saya, cintanya Tuhan Yesus kepada saudara dan saya, rela berkorban. Tuhan Yesus sudah membayangkan pada malam itu berdoa, dia akan disiksa, dicambuk, dicaci, dimaki, diludahi, ditampari. Dia bilang, "Bapa, kalau bisa lalu kali ini, tapi kehendak mulai jadi." Tuhan Bapa dan Tuhan Yesus memilih yang terjadi untuk menebus kita, saudara dan saya. Saudara, waktu saya baca firman sebelum Yesus mati, saya baca pasal 19. Yesus disalibkan, Yesus dihukum mati. Pencipta datang menjelma menjadi manusia, rela mati demi cintanya, demi kasihnya kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih, dengar baik. Waktu Tuhan Yesus dibawa dari Getsemani dan malam itu di penjara. Saya waktu ke Yerusalem melihat di mana penjara Tuhan Yesus waktu malam itu. Guide-nya berkata, ini dari keturunan berkata bahwa penjara ini sebelum dia diadili keesokan harinya, itu setiap narapidana, setiap orang yang masuk disiksa malam habis-habisan. Bayangkan Tuhan Yesus yang disiksa malam itu dan besoknya dibawa ke Pontius Pilatus, dan Pontius memutuskan, karena Pontius mengatakan, saya tidak menjumpai dosa kepada manusia, kepada orang ini. Tapi karena besarnya masyarakat waktu itu meminta Tuhan Yesus itu disalibkan, dan Tuhan Yesus dan politik melepaskan Tuhan Yesus kepada para orang-orang yang ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Waktu serahkan Tuhan Yesus ditampar dalam ayat itu, habis itu dicambuk, dicaci, dimaki, diludahi, taruh topang duri. Cambuknya bukan cambuk pada malam itu cambuk yang biasa, tapi cambuk yang punya kail untuk melukai badannya. Tidak ada manusia seorang pun yang sesadis ini, pembunuhan yang sesadis ini di ujung bumi ini. Ada orang mungkin disiksa hanya beberapa lama, tapi ini saudara, dari malam ditangkap sampai besok jam 3 mengembuskan napas yang terakhir Tuhan Yesus, penyiksaan yang luar biasa. Sehingga waktu Tuhan Yesus menjalan ke Via Dolorosa, bisa aja pagi nggak makan, nggak minum, disiksa habis, dicambuk, dihina. Orang mungkin ada hukuman gak dihina, dicambuk, orang ada listrik, mati seketika, disakiti seketika, waktu G30 SPKI, dikerjakan seketika, tidak diapain. Tapi saudara, maksud saya penghinaannya tidak setimpal dengan Tuhan Yesus yang tidak mati kayu salib. Maksud saya memang dihina, tapi penghinaan terhadap Tuhan sangat dahsyat. Saudara, apa yang harus kita ambil makna dari sini? Kita melihat pengorbanan Tuhan kita yang sangat-sangat dahsyat. Pengorbanan demi cintanya kepada saudara saya, supaya kita kembali kepada kesempurnaan, supaya kita bisa menikmati surga. Bagaimana Tuhan Yesus bisa melaksanakan tugas yang begitu berat? Kita melihat waktu kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, iblis berusaha supaya Tuhan Yesus nggak lahir, berusaha supaya dia hancur. Waktu masih bayi juga dikejar untuk dibunuh, sampai terus supaya Tuhan Yesus tidak melakukan tugasnya untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi dia mencintai Tuhan Yesus kepada Bapa dan kepada kita, kepada Tuhan Allah dan kepada kita umat manusia. Dia rela berkorban. Kita memperingati Tuhan Yesus di tahun 2020 ini. Waktu itu Tuhan Yesus baru umur 33, lebih kurang 33 tahun. Maksudnya 1987 tahun yang lalu kejadian ini, saudara. Setelah disiksa, dicambuk, dicemaki, sehingga Tuhan Yesus mengangkat kayu salib di tengah jalan sampai tidak tahan.
Kenapa saudara? Malam tidak tidur, malam disiksa, dihabisin, cambuk, disemaki, dan Tuhan Yesus berangkat kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata, aku haus. Secara fisik pasti sangat-sangat haus, darah sudah banyak keluar. Yang diberi air asam dengan batu karang yang tajam, asam. Dan Tuhan Yesus tidak mengeluh. Tugas sudah selesai. Secara fisik sangat sadis, secara rohani Tuhan Yesus haus sampai akhir hidupnya, dia haus untuk kita bertobat, untuk kita betul-betul merasakan pengorbanan Tuhan Yesus itu yang sangat dahsyat, kasihnya sangat dahsyat. Saudara yang terkasih, apa makna yang kita tangkap dari kematian Tuhan Yesus pada hari ini? Apa yang kita makna di tengah virus corona, di tengah virus kejadian yang sini? Apa maknanya? Maknanya kasih yang begitu luar biasa. Bukan hanya kasih, tapi kesabaran yang luar biasa. Kasih penganiayaan. Saya nggak tahu bagaimana secara fisik sangat-sangat sadisnya. Dihina oleh orang yang diciptakan, disiksa oleh orang diciptakan, dibunuh oleh orang diciptakan. Itu pun Tuhan berkata, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa maknanya. Apapun problem kita dalam hidup ini, bagaimana pahit gerti di hidup ini, contohlah Kristus. Kalau engkau difitnah, kita difitnah, dicaci, dimaki. Kita lihat Tuhan Yesus lebih dari yang kita alami. Apa akhir-akhir yang kita alami? Corona apa segala macam. Stoplah kita saling menuduh, stoplah kita saling ambil panggung dalam iman. Bagaimana kita membawa kita dan keluarga kita dan semua jemaat yang kita pimpin dan seorang-orang yang mendengar firman Tuhan. Bagaimana supaya mereka mencontoh kasih pengorbanan Kristus yang sangat-sangat dahsyat. Saudara terkasih, apapun terjadi di dunia ini, mau virus corona, mau virus nanti yang akan datang lebih dahsyat lagi. Karena itu sudah dibuatkan. Virus ini dibuatkan di kitab Wahyu pasal 6. Bahwa sakit sampar, perang, deru, semuanya terjadi, gempa akan menghancurkan seperempat bumi dunia ini. Tidak ada yang bisa menstop. Karena itu nubuatan. Apapun terakhir sekarang ini, saya sedikit lari dari makna itu. Maksud saya, marilah sekarang kasih kita semakin dalam, kasih kita semakin melekat kepada Tuhan. Mazmur 91, orang yang melekat kepada Tuhan pasti dihindari dari malapetaka apapun. Marilah kita bersiap-siap dengan kasih yang pengorbanan Kristus menjadi teladan bagi kita dalam menghadapi hidup ini, hari ini, ke depan dan selamanya. Kemarin malam saya mengunjungi putri saya. Malam-malam Laura, saya katakan, Mai, saya sudah merasa Tuhan sudah sangat dekat datang. Papa semakin baca firman, saya bilang, Papa semakin baca firman, makin terasa, waduh bodohnya aku, waduh masih banyaknya kurangnya aku, masih banyak aku tidak mengerti, masih banyak kebodohanku untuk mengerti firman Tuhan. Makin ku baca, wah, kita melakukan perintah Tuhan, maka firman Tuhan, betapa nikmatnya, betapa enaknya. Setelah kita mengetahui pengenalan kita akan Kristus, patutlah Paulus mengatakan, semua ini dulu, semua yang kuingat ini menjadi sampah bagiku setelah aku makin mengenal Kristus, setelah pengenalanku akan Kristus. Setelah kita baca firman, kita makin mengenal pribadi Kristus, makin mengenal pribadi Kristus. Setiap kata-kata firman yang disampaikan Bapa, setiap firman disampaikan Tuhan Yesus membangun hidup kita. Setiap firman dari Kejadian sampai Wahyu, kalau kita lakukan, mendatangkan sukacita. Setiap detik kita lakukan mendatangkan sukacita. Setiap hari kita merasa sukacita. Bukan hanya hari ini, bukan hanya detik ini, bukan hanya menit ini, bukan jamnya hari ini. Tapi untuk selama-lamanya, untuk besok, untuk bulan depan, untuk tahun depan, untuk kepada kekekalan. Kita merasa sukacita dan kekuatan. Tantangan banyak. Semakin ikut Tuhan datang banyak, makin banyak. Tapi kekuatan dari Tuhan melebihi itu semua. Kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat. Marilah kita makin mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kunci untuk kita masuk surga, kunci untuk kita bisa mengalahkan dunia, kunci untuk kita bisa melawan dosa. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kalau itu kita lakukan, kita tidak akan jatuh. Tapi kalau kita takut Tuhan, musuh kita iblis punya pengalaman ribuan tahun. Kita hanya bisa punya hikmat yang pencipta kita. Itulah bisa memberi kita hikmat untuk melawan tipu daya iblis. Dengan apa? Dengan kita mencintai Tuhan. Dengan kita mencintai Tuhan makin dalam. Iblis tidak bisa mengalahkan kita. Karena bersama Tuhan kita akan kalahkan iblis. Bersama Tuhan kita akan kalahkan tipu daya iblis. Virus-virus yang sekarang, virus yang jahat sekarang, jangan kita dekati. Tapi kita perkuat iman kita, perkuat fisik kita. Itu tidak akan menimpa kita.
Karena Tuhan bersama kita. Firman Tuhan di Mazmur 1. Hati yang melekat kepada Tuhan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati dengan cinta betul-betul mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa. Itulah yang diselamatkan Tuhan. Dan itulah kelak waktu Tuhan Yesus datang ke dunia kedua kali. Itulah yang menjemput kita. Peringatan hari memperingati Tuhan Yesus, memperingati kasihnya, permohomanannya, kesabaran yang luar biasa. Itulah yang menjadi contoh teladan kita, sehingga kita bisa menghadapi hidup ke depan dengan mencintai Tuhan Yesus lebih lagi. Doa saya, jadilah jemaat yang kuat, jadilah orang yang kuat, jadilah kita mari kuat dengan mencintai, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Terima kasih Bapak firman-Mu yang dahsyat, penghormatanmu yang dahsyat, cintamu yang dahsyat kepada kami. Marilah kasih-Mu ya Bapa. Hanya dengan kasih-Mu untuk kami bisa mengalahkan dunia. Hanya dengan mengasihi, dengan kasih-Mu untuk kami bisa melawan tipu daya. Hanya dengan kasih-Mu yang semakin mengenal, itu yang membuat kami kuat dan sukacita yang tiada tara, yang dunia tidak bisa berikan. Terima kasih Bapa, pimpin kami terus dengan Roh Kudus. Pimpin pendengaran-Mu dengan Roh yang Kudus supaya makin mengerti firman dan pengenalan akan Kristus, membukakan rahasia firman, dan kami semacam itu kuat. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.